Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Akhiril ayah. Masyarul muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehariban baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kitab Afatul Lisan, yaitu kitab yang menerangkan bayanu khatirul lisan, menjelaskan tentang kehancuran, kebinasaan lisan kita. Lisanul hal, lisanul maqal. Ada lisan hal, yaitu anggota badan kita, baik itu tangan, kaki dan yang lainnya. Dan juga lisanul maqal adalah lisan yang untuk kita bicara. Maka saya sampaikan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung bagaimana penjagaan terhadap lisannya, fi hifdzil lisan. Adapun perkara batil yang menghancurkan lisan, di antaranya adalah al-kalamu fi ma la ya'ni, yaitu berbicara yang bukan kepentingannya, yang bukan urusannya, membahas sesuatu yang bukan urusannya. Yang berikutnya adalah hudulul kalam, berlebihan di dalam bicara, dalam melakukan tindakan berlebihan. Yang berikutnya adalah al-khamdu fil batil, yaitu perbincangan hal-hal atau perkara-perkara yang batil. Kemarin sudah sampai pada pembahasan al-khamdu fil batil, yaitu berbincang-bincang urusan kebatilan. Di antaranya wahul kalam fil ma'asi, yaitu pembicaraan maksiat yang mengandung maksiat atau di dalamnya ada unsur kemaksiatan. Kahikayati ahwalin nas, seperti dalam satu majlis yang menceritakan tentang kondisi keadaan wanita, majlis laki-laki yang dibicarakan adalah wanita, atau sebaliknya. Wa majalisil khamri, dan majlis khamr. Khamr itu sesuatu yang memabukkan, jadi bukan hanya alkohol saja, tapi juga narkotika. Wa muqamatil fusaq wa takabburul jababirah, di antaranya adalah muqamatil fusaq, yaitu komunitas orang-orang fasik. Wa anwa'ul batil la yumkinu hasruha likasratiha falidzalika la mukhlisa minha illa bil iktisar ala ma ya'ni min muhimmatid din wad dunya. Adapun macam-macamnya kebatilan, la yumkinu hasruha, tidak mungkin kita bisa meringkasnya atau menjelaskan satu persatu karena saking banyaknya likasratiha, karena saking banyaknya kebatilan tersebut. Namun dalam hal ini falidzalika la mukhlisa minha illa bil iktisar, tidak ada orang yang selamat dari kebatilan-kebatilan yang disebutkan di atas, yang mampu menghancurkan lisan-lisan kita atau yang mampu membinasakan kita,
tidak mungkin ada yang selamat darinya illa bil iktisar ala ma ya'ni min muhimmatid din wad dunya, kecuali kita bisa mampu, yaitu al-iktisar, meringkas atau mengurangi sesuatu yang berpotensi untuk menghancurkan diri kita. Di antaranya kita harus mengurangi sesuatu yang berpotensi untuk menghancurkan diri kita, ya, dengan cara memahami agama, menyibukkan diri dengan urusan-urusan, baik urusan pekerjaan dunia, diniatkan dengan ibadah, dan juga urusan terutama adalah urusan agama. Ini menghindari agar supaya kita tidak masuk dalam komunitas orang-orang batil, masuk dalam komunitas orang-orang fasik. Ini kita menghindarkan diri kita agar supaya tidak menjadi orang yang hancur, binasa, sehingga hidupnya tidak berguna. Wa fil hadis disampaikan, a'dhamun nas khatayan yaumil qiyamah aktsaruhum khawdun fil batil. Rasul menyampaikan, a'dhamun nas khatayan, paling besar-besarnya manusia apanya? Khatayan adalah kesalahannya yaumil qiyamah, di hari kiamat, yaitu aktsaruhum khawdun fil batil, orang yang paling banyak berbicara tentang kebatilan. Artinya bicara tentang kebatilan bukan dia saja mencari solusi atau nahi mungkar, tapi pembicaraannya, omongannya yang keluar adalah perkara-perkara batil. Majelisnya majelis kebatilan, majelisnya majelis fasik, yang dibicarakan adalah kefasikan, kebatilan. Inilah orang yang Rasulullah sampaikan, a'dhamun nasi khatayan, paling agung-agungnya manusia apanya? Kesalahannya, kekeliruannya di hari kiamat, dianggap kesalahan terbesar, dianggap kekeliruan terbesar adalah ketika kita di dunia masuk dalam komunitas, dalam satu kelompok, majelis-majelis fasik, majelis-majelis yang di dalamnya membicarakan banyak kebatilan. Wa ilaihil isyara biqauli ta'ala wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kelompok yang nantinya akan ditanyakan, ma salakakum fi saqar. Ada kelompok penghuni neraka yang ditanyakan oleh penghuni surga, ma salakakum fi saqar. Bapak-bapak semuanya para penghuni neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Jawabannya sungguh luar biasa, padahal dia muslim. Qalu lam nakum minal musallin, kami muslim tapi lam nakum minal musallin, kami enggak sholat. Karena kami kumpulnya di majelis-majelis fasik, sehingga yang muslim, yang Islam adalah KTP kami, identitas kami. Tapi kami enggak mau sholat. Banyak gak? Banyak. Orang fasik itu agamanya muslim. Ya enggak semuanya. Artinya yang disebutkan di sini, orang fasik asalnya dari muslim, agamanya Islam, KTP-nya Islam, lahir dari keluarga Islam bisa jadi. Tapi wa kunna, dia tidak menjalankan sholat 5 waktu. Iya. Lam naku minal musallin, kami enggak sholat. Nah ini yang pertama. Langsung kita persingkat saja, langsung pada bab masalah khawdu fil batil. Kemudian dia bilang wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami dulu gabung dalam komunitas, dalam jamaah, dalam kelompok. Nakhudu ma'al khaidin, yang isi pembicaraan kami adalah hanya senda gurau, yang isinya adalah membicarakan masalah kebatilan,
guyonan kami isinya kebatilan, pembicaraan kami isinya kebatilan, majelis kami adalah majelis kebatilan, komunitas kami adalah komunitas batil. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami bermaksiat dengan orang-orang yang berbuat maksiat, atau kami banyak membicarakan kemaksiatan dengan komunitas kami yang memang sudah dianggap lazim, dianggap wajar membicarakan kemaksiatan. Ini Al-Quran Surat Al-Mudaththir. Sampai kapan? Bahkan dia mendustakan agamanya hatta atanal yakin, sampai kita mati belum sempat bertaubat, masih fasik, masih jadi orang yang melakukan dosa-dosa terus menerus hatta atanal yakin, sampai kami dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, datang janji Allah yaitu kematian. Enggak sempat taubat kami, makanya kami dimasukkan ke dalam neraka. Wa biqauli ta'ala fala taqudu ma'ahum hatta yakhunu fi haditsin ghairi innakum idam misluhum. Allah sampaikan fala taqudu ma'ahum, jangan kalian duduk beserta mereka orang-orang fasik, majelis-majelis fasik, hatta yakhunu fi haditsin ghairi, sehingga mereka membicarakan hal yang lain selain kefasikan. Kalau ada majelis orang fasik di situ, lebih baik mundur sampai mereka membicarakan kebaikan, sampai mereka mengganti topiknya, sampai mereka tidak lagi ngomongin masalah kebaikan. Jadi kita jangan pernah sungkan ketika ada majelis fasik, sampaikan dengan cara kita, dengan lemah lembut, dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, sampaikan. Ayo kita sekarang bicarakan masalah agama, bicarakan masalah amal soleh, masalah dakwah. Nggak usah sungkan-sungkan. Nanti nggak didengerin nggak apa-apa. Nanti mereka kembali ke topik mereka lagi, kita mundur lagi, nanti sampaikan lagi, begitu terus. Jadi Allah sampaikan fala taqudu ma'hum, jangan duduk bareng sama mereka orang-orang fasik, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sehingga yang mereka sampaikan, yang mereka obrolkan bukan lagi obrolan tentang masalah kemaksiatan. Innakum idzam misluhum, kalau kalian bertahan di situ, kalau bertahan di situ, iya, kalau masih bertahan di situ dengan mereka, kita enggak pergi atau kita malah mendengarkannya, masuk ke dalam komunitas mereka, innakum idzam misluhum, kalian sama saja dengan mereka. Innakum, sungguhnya kalian idzam misluhum, sama dengan mereka. Wa nahu sallallahu alaihi wasallam ar-rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ma yadhunnu an tablugha bihi ma balagtu fayaktubu Allah biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Wa inna ar-rajula yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi ma yadhunnu an tablugha bihi ma balagtu fayaktubu Allah alaihi biha sakhitahumullah sukhtullahi ila yaumil qiyamah. Inna rajul, sesungguhnya seseorang, la yatakallamu, ketika dia berbicara bil kalimati, bicara dengan omongan, dengan kalimat min ridwanillahi ta'ala, yang dibicarakan adalah tentang masalah keridhaan Allah. Ini lagi ngomong, misalkan kita masukkan dengan pembicaraan yang mengandung hikmah, dengan yang mengandung ada unsur keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan. Padahal kita nggak nyangka bahwa obrolan itu akan sampai kepada Allah. Orang-orang juga nggak akan sangka bahwa yang kita sampaikan akan sampai kepada Allah. Tapi ma yadhunnu an tablugha bihi, orang-orang tidak akan mengira bahwa itu akan sampai. Tapi fayaktubullahu biha ridwanuhu ila yaumil qiyamah, Allah akan catat obrolan itu, baik itu di media sosial atau di dunia nyata, maka akan Allah catat obrolan itu. Dulu ngobrol di masjid atau di grup ini, di grup itu, kita nggak akan nyangka seolah-olah itu hanya obrolan biasa, perkara mubah yang tidak akan sampai kepada Allah. Tapi itu sampai fayaktubullahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Itu dicatat sebagai omongan yang menyebabkan, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Tuh. Ternyata yang kita bicarakan ini dicatat sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pembicaraan ini itu baik, akan Allah catat kebaikan dan keridhaan. Kalau bicaranya, obrolannya hanya sekedar obrolan ngalor ngidul, nggak ada gunanya, jangan dikira itu juga nggak dicatat.
Wa innar rajula yatakallamu bil kalimatin min sukhtillah. Kalau kita yang kita obrolkan adalah mengandung murka Allah, kita enggak akan menyangka itu sampai kepada Allah, tapi fayaktubullahu alaihi biha sukhtahu ila yaumil qiyamah. Akan Allah catat itu mengandung mendatangkan murka Allah sampai hari kiamat. Ya Allah, hal sepele, dimulai dari gambar, perang stiker, astagfirullahaladzim. Kita seringkali begitu. Yang kita kirim adalah gambar-gambar fasik, gambar-gambar yang mengandung murka Allah. Yang kita kirim adalah tulisan-tulisan yang mengandung murka Allah. Itu akan dicatat sampai hari kiamat nanti. Yang kita bicarakan adalah masalah kebaikan, yang seolah-olah kita nggak akan nyangka itu akan sampai kepada Allah, tapi dicatat kebaikan. Sampaikan di grup, bismillah, ayo Pak, bangun malam, kita sholat tahajud, qiyamul lail. Orang, biarin orang mau bilang riak kah, mau bilang itu urusan orang itu pamer kah, nggak ngaruh. Itu dicatat oleh Allah sampai hari kiamat sebagai ucapan yang mendatangkan keridhaan kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baru omongan, apalagi kok sampai kita di majelis tersebut, kita turun langsung yang dibicarakan adalah kefasikan, yaitu khawdu fil batil, ucapan-ucapan yang mengandung kebatilan. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita mungkin adalah pelakunya, kita mungkin adalah ada dalam komunitasnya, kita mungkin adalah orang yang tidak bisa mencegahnya, tapi kita mulai dari diri kita. Kita kurangi dulu. Kalau kita tidak mampu, kita mundur. Kalau mampu, kita teruskan pelan-pelan untuk agar supaya memasukkan kebaikan-kebaikan dalam setiap komunitas kita, setiap grup-grup kita, setiap jamaah-jamaah kita, setiap kumpulan-kumpulan kita. Kita bicarakan kebaikan meskipun hanya satu ayat, meskipun hanya satu huruf, meskipun hanya satu kalimat yang kita sampaikan. Insya Allah baik buruknya akan Allah tulis. Perkara yang baik akan Allah tulis, perkara yang buruk pun akan Allah tulis sampai hari kiamat. Demikian jemaah sekalian, untuk menjadikan peringatan buat kita agar supaya lebih hati-hati, baik di dalam ucapan, ketikan kita, terlebih di dalam prasangka kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kepada Allah, kita semuanya beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas semua kesalahan kekhilafan yang kita lakukan. Pada jamaah kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan majelis kita pagi hari ini Allah ridhoi, Allah ridho, kita ridho dan Allah meridhoinya, dan kita termasuk hamba-hamba yang Allah ridhoi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.